Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pembahasan kimia. Kali ini kita akan membahas lipid yang dipelajari di kelas 12 semester genap. Lipid tersusun dari asam lemak. Lipid berasal dari bahasa Yunani lipos yang berarti lemak. Asam lemak pengertiannya adalah asam organik golongan asam karboksilat yang berasal dari hewan atau tumbuhan. Asam lemak dibedakan menjadi asam lemak jenuh, yaitu asam lemak yang tidak mengandung ikatan rangkap dua pada rantai karbonnya. Contohnya asam butirat, asam kaproat, asam stearat. Asam lemak tak jenuh, asam lemak yang mengandung ikatan rangkap dua pada rantai karbonnya. Contohnya asam oleat, asam linoleat, dan asam palmitoleat. Perbedaan struktur asam lemak jenuh dan tak jenuh. Perhatikan gambar di sini. Pada asam lemak jenuh tidak mengandung ikatan rangkap dua, sedangkan pada asam lemak tak jenuh terdapat ikatan rangkap dua. Nah, struktur A ini adalah asam lemak jenuh, struktur B adalah asam lemak tak jenuh. Berdasarkan proses sintesisnya, asam lemak dibedakan menjadi lemak esensial dan asam lemak non-esensial. Apa itu asam lemak esensial? Adalah asam lemak yang tidak dapat disintesis oleh tubuh dan hanya dapat diperoleh dari makanan. Contohnya asam linoleat dan asam linolenat. Asam lemak non-esensial dapat disintesis tubuh dari nutrisi makanan. Contohnya asam palmitat, asam stearat, dan asam oleat. Asam lemak esensial tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh, namun sangat dibutuhkan olehnya. Karena itu, konsumsi makanan yang mengandung asam lemak esensial sangat diperlukan secara rutin. Ada dua jenis asam lemak esensial, yaitu omega 3 dan omega 6. Keduanya merupakan asam lemak tak jenuh ganda. Seperti telah kita ketahui, asam lemak tak jenuh ganda adalah jenis lemak yang baik untuk kesehatan. Omega 3 merupakan asam lemak esensial yang sudah terkenal manfaatnya bagi kesehatan. Ada 3 jenis omega 3, yaitu eicosapentaenoic acid atau EPA, diclorhexamide acid atau DHA, dan asam lemak asam alfa-linolenat atau ALA. Berikut adalah beragam manfaat omega 3 untuk tubuh. Menjaga kesehatan jantung, membantu menjaga kesehatan mental, serta mengurangi gejala depresi, mendukung perkembangan otak dan mata pada janin dan pada bayi, mencegah peradangan, mencegah pikun dan membantu menjaga daya ingat dan menjaga kesehatan tulang. Secara alami, omega 3 dapat diperoleh dengan mengkonsumsi ikan yang berminyak seperti makarel, salmon, sarden. Organik Kesehatan Dunia (WHO) menyarankan setiap orang dewasa mengonsumsi 2 porsi ikan berminyak setiap minggunya sebagai sumber omega 3. Selain dari ikan, omega 3 juga dapat diperoleh dari makanan nabati seperti minyak sayur, biji rami, sayuran berdaun hijau tua, serta kacang walnut dan hazelnut. Omega 6. Jenis ini mungkin terdengar asing. Meski begitu, asam lemak esensial ini memiliki fungsi yang tidak kalah penting. Di antaranya, mengurangi risiko terjadinya penyakit jantung, menurunkan kolesterol jahat LDL, dan meningkatkan kolesterol baik HDL, mengurangi risiko terjadinya kanker, membantu menjaga kadar gula darah dengan cara meningkatkan sensitivitas sel-sel tubuh terhadap hormon insulin. Sumber alami omega 6 adalah minyak bunga matahari, biji bunga matahari, minyak jagung, dan minyak zaitun. Lemak merupakan senyawa ester trigliserida yang terbentuk dari 3 asam lemak dengan gliserol. Reaksinya seperti ini. Gliserol direaksikan dengan asam lemak, terbentuklah asam trigliserida. Penggolongan lemak. Istilah lemak yang biasa digunakan untuk lemak yang berbentuk padat pada suhu ruangan disebut lemak padat. Berbentuk padat karena sebagian besar tersusun atas asam lemak jenuh. Istilah minyak digunakan untuk lemak yang berbentuk cair pada suhu ruangan.
biasanya tersusun atas asam lemak tidak jenuh. Reaksi pada lemak dibagi menjadi reaksi hidrolisis dan reaksi oksidasi. Reaksi hidrolisis lemak berjalan dengan asam basa atau enzim tertentu. Hidrolisis lemak dengan asam NaOH atau KOH menghasilkan gliserol dan garam asam lemak yang biasa disebut sabun. Sabun dari NaOH adalah sabun keras, biasanya digunakan untuk sabun cuci baju atau cuci piring. Sedangkan sabun dari KOH adalah sabun lunak atau cair. Biasanya digunakan untuk sabun pada badan atau muka. Proses ini disebut dengan penyabunan atau saponifikasi. Reaksinya seperti ini. Sedangkan reaksi oksidasi lemak itu menimbulkan bau yang tidak sedap. Contohnya adalah proses ketengikan pada minyak. Sebagai contoh, kalau kamu mendiamkan minyak dalam waktu yang lama di ruang terbuka, maka minyak akan mengalami reaksi oksidasi sehingga baunya menjadi tengik. Fosfolipid. Fosfolipid adalah gliserida yang mengandung fosfor dalam bentuk ester atau asam fosfat. Fosfolipid berupa zat padat lunak seperti lilin berwarna putih, higroskopis, dan dapat berubah menjadi coklat jika terkena cahaya. Asam lemak yang biasa menyusun lecitin antara lain asam palmitat, asam stearat, asam oleat, asam linoleat, dan asam linolenat. Lilin merupakan ester dari asam lemak rantai panjang dengan alkohol rantai panjang, sukunya di antara 14 sampai 34 atom karbon. Lilin tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut lemak. Lilin tidak mudah terhidrolisis dan tidak dapat diuraikan oleh enzim yang menguraikan lemak. Lilin dari lebah madu terbentuk dari campuran beberapa senyawa, terutama mirisi palmitat. Sementara itu, lilin dari paus sebagian besar terbentuk dari satil palmitat. Rumusnya seperti ini untuk miris palmitat dan satil palmitat. Nah, cukup sekian pembahasan lemak atau lipid. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.